Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074, Prodi Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan bahan dari materi An Overview of Development Theories yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada kesepakatan luas bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan teori modernisasi gagal membawa banyak harapan untuk pertumbuhan yang cepat. Sektor industri yang dinamis, perluasan ekonomi, upah modern, dan pengentasan sektor subsistem pedesaan yang miskin. Kepercayaan teoritis dari perspektif ketergantungan adalah bahwa penetrasi kapitalis mengarah ke dan mereproduksi perkembangan gabungan dan tidak setara dari bagian-bagian konstitutifnya. Implikasi kebijakannya adalah bahwa masyarakat adat, pembangunan ekonomi dan sosial dalam formasi sosial dunia ketiga harus diprediksi secara fundamental setelah penghapusan penetrasi dan dominasi kapitalis industri. Masalah kemiskinan massal lebih dilihat sebagai konsekuensi dari pola pertumbuhan ekonomi daripada tingkat pertumbuhan. Di sisi lain, ada juga sektor modern yang sangat dominan, yang secara geografis dibentuk baik di sektor perkotaan dan daerah kantong pedesaan yang terlibat di subsektor pertanian ekstraktif dan tanaman komersial skala besar. Sementara sektor tradisional secara sosial dan ekonomi diorganisasikan secara dominan di sepanjang garis non-kapitalis yang mencerminkan kesatuan produksi dan konsumsi. Sektor modern diatur atas dasar cara produksi kapitalis di mana produsen langsung dipisahkan dari alat produksi mereka. Realitas kontemporer masyarakat dunia ketiga harus dianalisis dari dalam materialisme historis sebagai formasi sosial yang didominasi oleh artikulasi setidaknya dua mode produksi kapitalis dan mode non-kapitalis, di mana mode kapitalis menjadi atau semakin dominan atas yang lain. Kekhususan transisi ini terletak pada sebagian besar dibawa oleh penetrasi kapitalis dan lebih khusus oleh salah satu bentuknya penetrasi imperialis yang ekonomi spesifiknya adalah pemisahan produsen langsung dari alat-alat produksi mereka. Tujuan penetrasi imperialis adalah untuk memastikan meningkatnya dominasi kapitalis secara produksi. Pertama, ini berarti bahwa transisi akan dicirikan oleh serangkaian dislokasi ekonomi, politik, dan ideologis baik di antara dan di dalam berbagai cara produksi yang diartikulasikan. Ketika penetrasi imperialis campur tangan untuk menjamin persyaratan reproduksi dari mode kapitalis. Selain itu, pola spesifik penetrasi imperialis memiliki efek menciptakan bentuk-bentuk pembangunan ekonomi yang tidak merata dan terbatas khusus untuk promosi soal dunia ketiga.